که مدافعان میهن رزمندگان ما پای لانچرها مدام در حال رصد دشمن و دفاع از کشور بودن. دیپلمات‌های شما من میتونم خدمتتون عرض بکنم با قطعیت که در این 5-6 ماه فعالترین برهه کاری ما در این سالهای اخیر بوده. ما باید از دیپلماسی استفاده بکنیم، هم برای انذار، هم برای هشدار، هم برای تبیین. در عرض این 24 ساعت خب تماس‌های متعددی گرفته شد، هم از طرف‌های مقابل بود، یعنی بلغارستان، انگلستان، اوکراین، به خاطر اینکه دیدید یک اتفاقاتی افتاد، خبرهایی اومد که اینها پایگاهاشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن و ما هشدارهای لازم رو دادیم. اینا تماس گرفتن برای اینکه بگن نه، ما بخشی از جنگ علیه ایران نخواهیم بود. Ya, baru-baru ini juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan kalau dalam 24 jam terakhir, Iran menerima banyak panggilan dari Inggris atau UK, Bulgaria, dan Ukraina, yang semuanya menyatakan tidak akan terlibat dalam konflik apapun melawan Iran. Dan ini membuat Israel dan AS semakin panik, karena dukungan dan kepercayaan dari negara-negara Eropa mulai runtuh satu persatu. Bahkan Jenderal Militer Amerika Serikat Alexis Grynkewich mengirimkan peringatan darurat ke Pentagon bahwa kekuatan mereka mulai melemah. AS diakui tidak lagi memiliki cukup kapal perusak untuk membentengi pertahanan Israel dari serangan rudal balistik Iran. Krisis operasional dan masalah pemeliharaan yang parah membuat armada kapal tempur AS kini kewalahan di lautan. Akibatnya, sistem pertahanan udara Sekutu Barat kini berada di ambang kelumpuhan total. Keberhasilan taktis Iran membuktikan bahwa hegemoni pertahanan Sekutu tidak lagi tak tertandingi. Pengakuan ini mempertegas bahwa kedaulatan poros perlawanan semakin kokoh dalam menghadapi kekuatan asing. Sementara di sisi lain, Badan Intelijen Amerika Serikat CIA dan Israel Mossad dilaporkan terus berupaya keras melacak keberadaan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mujtaba Khamenei, melalui kamera keamanan, alat sadap, dan lain-lain. Berdasarkan laporan surat kabar Inggris The Times, upaya operasi intelijen tingkat tinggi tersebut menemui jalan buntu akibat strategi komunikasi kedap teknologi yang diterapkan Mujtaba, yakni tidak pernah menggunakan telepon seluler maupun mengaktifkan laptop sama sekali selama 5 bulan terakhir. Pergerakan senyap dari Mujtaba Khamenei inilah yang pada akhirnya membuat Netanyahu dan Trump tak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya dan mengakui kalau Iran kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu, kini Amerika tak mau gegabah dengan menyerang Iran seperti sebelumnya. Apalagi para petinggi Iran telah berjanji, satu serangan ke wilayah Teheran akan dibalas dengan 1 nyawa anggota militer, atau bahkan nyawa Trump dan Netanyahu itu sendiri. Ya, baru-baru ini juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan kalau dalam 24 jam terakhir, Iran menerima banyak panggilan dari Inggris, Bulgaria, hingga Ukraina. Isinya sama, mereka semua buru-buru menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah mau terlibat dalam konflik apapun melawan Iran. Pernyataan ini jelas membuat Israel dan Amerika Serikat semakin panik. Kenapa? Karena dukungan dan kepercayaan dari negara-negara Eropa yang selama ini menjadi benteng sekutu mereka, kini mulai runtuh satu persatu. Barat mulai sadar, bermain-main dengan Teheran saat ini adalah keputusan yang sangat berbahaya. Dan langkah mundur yang diambil oleh negara-negara seperti Inggris, Bulgaria, dan Ukraina bukanlah tanpa alasan. Di balik meja diplomasi internasional, ada ketakutan nyata yang sedang membayangi blok Barat. Iran tidak lagi dipandang sebagai kekuatan regional biasa, melainkan ancaman nyata yang mampu menjangkau target manapun dengan presisi tinggi. Ketika Inggris, sekutu paling setia Amerika Serikat, mulai menarik garis tegas untuk tidak ikut campur, itu adalah sinyal kuat bahwa peta kekuatan dunia sedang bergeser. Negara-negara Eropa paham betul, jika perang terbuka pecah, wilayah dan kepentingan mereka akan menjadi sasaran empuk rudal-rudal balistik Iran. Mereka memilih menyelamatkan diri daripada harus hancur demi membela ambisi geopolitik Washington dan Tel Aviv. Keputusan sepihak dari para sekutu ini merusak narasi koalisi global yang selama ini dibangun oleh Amerika Serikat. Washington kini sadar bahwa mereka mulai berjalan sendirian di kawasan Timur Tengah. Isolasi diplomasi ini secara perlahan mengikis rasa percaya diri Tel Aviv yang selama ini menggantungkan keamanan nasionalnya pada perlindungan internasional.
Lebih lanjut, di saat blok Eropa mulai balik kanan, kondisi internal militer Amerika Serikat sendiri ternyata sedang berada di titik terendah. Beredar kabar bahwa Jenderal Militer Amerika Serikat Alexis Grynkewich sampai harus mengirimkan peringatan darurat langsung ke markas besar Pentagon. Pesannya sangat jelas dan mengerikan. Kekuatan militer AS di lapangan mulai melemah drastis. Jenderal Grynkewich mengakui secara terbuka bahwa Amerika Serikat saat ini tidak lagi memiliki cukup kapal perusak atau destroyer yang siap siaga untuk membentengi pertahanan Israel dari potensi gelombang serangan rudal balistik Iran. Sistem pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan sebagai yang tercanggih di dunia, kini kewalahan dan kehabisan napas. Krisis operasional dan masalah pemeliharaan armada yang parah membuat kapal-kapal tempur AS kini megap-megap di lautan. Penggunaan sistem pertahanan udara secara terus-menerus telah menguras amunisi dan merusak mesin-mesin tempur mereka. Akibatnya, benteng pertahanan udara Sekutu Barat kini benar-benar berada di ambang kelumpuhan total. Jika Iran memutuskan untuk meluncurkan serangan balasan berskala besar hari ini, Pentagon tahu mereka tidak akan sanggup menahannya. Strategi senyap yang melumpuhkan intelijen Barat. Namun di balik kegagalan militer dan krisis amunisi Barat, ada satu faktor yang jauh lebih menakutkan bagi Gedung Putih dan Tel Aviv, faktor pimpinan baru Iran. Sementara militer AS sibuk menghitung sisa amunisi mereka, Badan Intelijen Amerika Serikat CIA dan Badan Intelijen Israel Mossad dikabarkan sedang frustasi setengah mati. Mereka terus berupaya keras melacak keberadaan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ribuan kamera keamanan canggih, satelit pengintai berteknologi tinggi, hingga alat sadap paling modern telah dikerahkan. Namun hasilnya nihil. Mojtaba Khamenei seperti menghilang di telan bumi. Berdasarkan laporan surat kabar ternama Inggris, The Times, operasi intelijen tingkat tinggi yang melibatkan dana fantastis tersebut menemui jalan buntu total. Penyebabnya sangat sederhana namun mematikan. Mojtaba menerapkan strategi komunikasi kedap teknologi. Ia dilaporkan tidak pernah menyentuh atau menggunakan telepon seluler, serta tidak pernah mengaktifkan laptop atau perangkat berjarak jauh sama sekali selama 5 bulan terakhir. Di era modern, di mana hampir semua orang bergantung pada sinyal digital, langkah Mojtaba Khamenei ini adalah mimpi buruk bagi CIA dan Mossad. Badan Intelijen Barat sangat bergantung pada jejak digital, sinyal GPS, dan sadapan suara untuk melacak serta merencanakan operasi pembunuhan terarah. Namun ketika target mereka memutuskan untuk kembali ke cara tradisional, menggunakan kurir manusia dan pesan tertulis tangan, semua teknologi canggih bernilai miliaran dolar milik Amerika berubah menjadi barang rongsok tak berguna. Mojtaba bergerak bagaikan hantu di dalam kegelapan. Ia memimpin, memberikan instruksi strategis, dan mengatur pergerakan militer Iran tanpa meninggalkan satu bit pun jejak sinyal di udara. Setiap langkahnya tidak dapat diprediksi, setiap lokasinya tidak dapat dideteksi. Ketidakmampuan CIA dan Mossad untuk mendeteksi posisi Mojtaba menciptakan paranoia hebat di lingkaran dalam pemerintahan Israel dan Amerika. Mereka sadar, seseorang yang tidak bisa kamu lihat adalah musuh yang paling berbahaya. Pergerakan senyap dan dingin dari Mojtaba Khamenei inilah yang pada akhirnya membuat pimpinan Barat termasuk Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Di balik retorika keras yang mereka lontarkan di media, secara tertutup mereka harus mengakui kenyataan pahit. Iran hari ini jauh lebih kuat, lebih cerdik, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Penarikan pasukan AS dari pangkalan militer Teluk. Meskipun di atas kertas, militer Amerika Serikat memiliki keunggulan alutsista yang masif, strategi gempuran drone dan rudal yang dilancarkan Korps Garda Revolusi Islam IRGC berhasil menekan posisi pasukan AS. Menurut laporan media internasional seperti The Wall Street Journal, militer AS mulai mengosongkan dan memindahkan armadanya dari pangkalan di Kuwait, termasuk pangkalan udara Ahmad Al-Jaber, yang mengalami kerusakan parah akibat serangan drone. Serangan meluas tersebut mengincar berbagai fasilitas vital, mulai dari hanggar pesawat, pusat komunikasi militer, hingga infrastruktur pendukung seperti instalasi desalinasi air dan pembangkit listrik. Situasi serupa juga dilaporkan terjadi di pangkalan udara Al-Azraq, Yordania, di mana beberapa pesawat tempur mengalami kerusakan berat. Penarikan pasukan ini merupakan kali ketiga setelah langkah serupa sebelumnya diambil AS di pangkalan militer Irak dan Qatar.
Pihak Kuwait menyuarakan kekecewaan terhadap ketidakmampuan militer AS dalam menangkal serangan beruntun Iran. Sementara IRGC menegaskan komitmennya untuk membebaskan kawasan Timur Tengah dari pangkalan militer asing. Dan pada akhirnya, kini peta catur geopolitik telah berubah total. Amerika Serikat terjebak dalam krisis senjata dan kehilangan dukungan sekutunya. Israel kehilangan benteng perlindungannya, sementara Iran berdiri teguh di bawah kepemimpinan senyap Mojtaba Khamenei. Dunia kini menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan besar barat dibuat tak berkutik oleh strategi dingin dan ketahanan tak tergoyahkan dari poros perlawanan. Truth war